Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Gimana nih kabarnya? Baik, Waalaikumsalam Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Oke, ini pertemuan pertama kita ya pada pembelajaran dasar-dasar statistika. Sebelumnya, aku mau dong kalian memperkenalkan diri kalian dulu. Mau dimulai dari Anindita. Nama panjangan dan nama panggilannya ya. Halo, nama aku Anindita Nusyabani, biasa dipanggil Anin. Halo Anin, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, Alhamdulillah baik. Semoga memberikan semangat buat pelajaran kita hari ini. Selanjutnya boleh silakan Rizka Maya. Kenalkan, nama saya Rizka Maya. Biasa dipanggil Rizka. Halo Rizka, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, baik, Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini di pelajaran dasar-dasar statistika, kita alangkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu agar pembelajarannya dimudahkan dan kalian dapat menerima materinya dengan mudah. Berdoa menurut agama dan percaya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai, amin. Oke, pada pertemuan pertama kali ini kita akan membahas materi yaitu mengubah skor menjadi nilai. Ada yang tahu nggak sih mengubah skor menjadi nilai itu apa? Anin dan Rizka. Belum tahu, Bu. Kurang tahu, Bu. Oke, belum tahu ya. Sebelum kita membahas cara mengubah skor menjadi nilai melalui Excel atau rumus-rumusnya itu bagaimana, maka saya akan terlebih dahulu untuk kupas nih, apa sih yang dimaksud dengan skor, apa yang dimaksud dengan nilai itu sendiri. Nah, yang pertama itu skor. Skor ini tuh skor dan nilai dalam evaluasi pembelajaran ranah kognitif ini tuh memiliki persamaan dan juga perbedaannya. Apa sih persamaan dan perbedaannya? Pertama, persamaannya itu keduanya sama-sama merupakan hasil yang diperoleh dari seorang peserta didik atas jawaban seperti soal tes, evaluasi seperti contohnya itu ujian tengah semester, ujian akhir semester, atau ujian-ujian harian lainnya. Itu tadi persamaannya. Perbedaannya itu apa? Perbedaannya itu skor belum menggunakan standar tertentu, sedangkan nilai itu sudah menggunakan standar tertentu, misalnya standar nilai 10 atau standar nilainya 100. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, saya akan memberikan contoh ya. Saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, ini contohnya. Em, Jika ada seorang guru yang membuat perangkat tes yang objektif sebanyak 20 butir soal, di mana setiap butir dari bobotnya itu dikasih masing-masing bobot 3. Sehingga jika peserta didiknya berhasil menjawab ke-20 soalnya dengan benar, maka ia akan mendapatkan nilainya 60. 60 itu dari mana? 60 itu dari 2 butir soal tadi. 20 butir soal yang sudah diberikan oleh pendidik tersebut dengan bobot nilainya, bobot skornya itu 3. Maka hasilnya itu 60. Nah, jika peserta didik itu memiliki kesalahan satu butir soal, maka dia akan mendapatkan 57. 57 itu dari 19 dikali 3. Dan itu dan seterusnya, seperti itu contohnya. Terus dalam contoh ini, angka 60 atau 57 itu bukan merupakan nilai, tetapi masih berupa skor, karena dia belum ada standar pastinya. Nah, tetapi jika bobot tiap butirnya diubah menjadi 5, maka jika ada peserta didik yang berhasil menjawab ke 20 soal tersebut dengan benar, ia akan mendapatkan nilai 100. Nilai 100 dari mana? 100 ini 20 butir soal tadi dikalikan dengan 5. Hasil 100. Nah, jika peserta didik itu salah satu butir, maka dia akan mendapatkan 95 kayak yang sebelumnya. Hasilnya itu 95 dari mana? Ada yang tahu nggak? 19 dikali 19 5, kali Bu. 5. Oke, pintar sekali Rizka dan Anin. Nah, itu seterusnya tuh kayak gitu ya contohnya. Angka 100 atau 9 ini merupakan nilai. Dari contoh di atas tuh udah terlihat bahwa skor dan nilai itu memiliki perbedaan dan persamaan. Untuk kasus yang pertama, jika peserta didik menjawab benarnya itu 19 butir soal, maka skornya tuh 57. Adapun nilai cara perhitungannya itu 57 per 60 dikali 100. Ini tuh standar nilainya dia 100. Hasilnya itu sama dengan 95. Jumlah jawaban benarnya akan dikalikan 3, dibagi skor maksimal yaitu 60. Dikalikan 100.
Terus yang selanjutnya, jika menggunakan standar nilainya 10, maka perhitungannya itu 57 dibagi 60 dikalikan dengan 10 itu hasilnya 9,5. Oke, boleh diulang kali ya dari... Oke, skor itu apa, Anin? Skor itu adalah penilaian dalam evaluasi pembelajaran ranah kognitif yang memiliki persamaan dan perbedaan. Nah, persamaannya itu dua-duanya itu sama-sama merupakan hasil yang diperoleh oleh peserta didik atas jawaban tes mereka. Kalau perbedaannya itu skor itu belum menggunakan standar tertentu, sedangkan kalau nilai itu sudah menggunakan standar tertentu. Oke, betul sekali. Ya, terima kasih. Oke, kita akan lanjut ya pembahasannya. Nah, karena kita udah tahu nih masing-masing makna dari skor dan nilai itu apa, kita akan cari tahu juga nih gimana sih sistem penilaiannya. Nah, seorang guru atau dosen atau yang kita ketahui itu sebagai pendidik itu memberikan nilai kepada peserta didik dengan dua pilihan, dengan dua cara. Yang pertama itu ada cara PAP, artinya itu penilaian acuan patokan. Atau yang kedua nih menggunakan penilaian acuan normatif yang disingkat dengan PAN. Nah, penilaian acuan patokan ini didasarkan pada pencapaian peserta didik terhadap standar kompetensi yang telah ditentukan sebelumnya. Itu tadi yang PAP, penilaian acuan patokan. Sedangkan penilaian acuan normatif ini didasarkan pada posisi peserta didik dalam kelompoknya. Dalam hal ini tuh diperhitungkan tertentu. Oke, agar kita lebih jelas memahami tentang apa itu PAP dan PAN, di bawah ini tuh akan ada satu contoh kasus ya. Maka tidak ada seorang pun peserta yang dinyatakan. Karena apa? Karena tidak ada seorang pun yang berhasil melewati standar kompetensi yang ditetapkan. Standar kompetensi yang ditetapkan itu berapa sih? Atau apa sih? Standar kompetensi yang diterapkan di sekolah ini, sebagai contohnya itu dia, atau KKM ya, yang biasa kita tahu, itu nilai minimal 60. Di sini kalau kita lihat nggak ada yang nilainya 60. Paling besar itu 42. Jadi nih, kalau menggunakan standar PAP, semua itu nggak ada yang lulus, gitu. Hal ini bisa terjadi, hal ini tuh bisa terjadi mungkin karena soal terlalu sulit atau waktunya yang terlalu sempit. Atau bisa juga karena materinya dari si guru ini tuh belum pernah menjelaskan. Intinya tuh ini terletak kesalahannya ada di guru, dosen, dan pendidik yang lainnya. Hal demikian ini tuh tidak dibenarkan ya, teman-teman. Oke, selanjutnya. Apabila si guru tersebut ini atau dosennya tidak ada waktu lagi untuk memberikan sebuah remedial atau melaksanakan ujian ulang, maka alternatif lain dapat ditempuh agar guru tersebut dapat memberikan penilaian yang wajar, maka pilihan yang tepat itu menggunakan standar rumus PAN. Walaupun standar kompetensinya yang telah ditetapkan sebelumnya tetap belum terpenuhi. Pemberian nilai menggunakan acuan normatif ini caranya sebagai berikut. Yang pertama itu kita akan menghitung rata-ratanya. Yang kedua menghitung simpanan baku. Dan yang tiga itu membuat interval penilaian dengan skala 10. Oke, kita langsung ke contoh soalnya aja kali ya. Nah, oke. Kita akan lanjut ke contoh soalnya ya. Saya akan share screen. Ini ada contoh soal dari penilaiannya itu. Ini tuh tabel 1 ujian setengah semester. Oke. Ini saya udah buatkan soal di mana itu hasil dari anak-anak atau dari peserta didik mendapatkan nilai itu sejumlahnya dari 83 sampai ke tabel yang 88 di akhir, di bagian K. Nah, gimana sih kita untuk tahu caranya?
Yang pertama itu kita ada harus tulis dulu nih, rumus pastinya itu dari si 2,16 sampai minus 0,54. Ini apa? Oke. Yang pertama itu kita harus tahu dulu nih, rata-ratanya itu atau dengan simbol X, yang di atas ada garis, yang kedua itu S. Simbol S itu apa? S itu simpangan baku. Angka ini tuh yang menentukan urutannya dari nilai 1 sampai nilai 10. Gimana cara menghitungnya? Akan kita ulang ya. Ini kita hapus semua. Pertama yang kita cari si rata-rata. Ntar kalian akan ibu suruh untuk mengerjakan soal juga ya, jadi tolong diperhatikan. Oke, yang pertama kita sudah hapus nih tadi si rata-ratanya. Nah, untuk rumus rata-rata itu rumusnya average. Average itu yang mana kita tulis A, F, A. Yang ini ya, kelihatan nggak? Average tulisannya, tulisnya average. Kelihatan, Bu. Kelihatan? Kelihatan, Oke, Bu. kita klik 2 kali, terus kita akan masukkan dari kolom 8, kolom B3 yaitu si 83 sampai kolom K3. Kita tarik semuanya. Habis itu kita pilih Fn F4 yang ada di keyboard kalian. Untuk kita mengunci si dua bagian yang B3 dan K7 itu. Fn F4 sudah, habis itu ditutup kurung. Terus enter. Ternyata ketemu nih rata-ratanya itu 87,38. Tinggal kita yang ini ada garis titik hijau dan akan ada tanda tambah. Tinggal kita klik-klik. Oke, semuanya langsung sama. Kenapa bisa sama? Karena udah kita kunci. Kalau belum kita kunci itu hasilnya nggak akan bisa sama ke bawahnya. Nah, oke. Selanjutnya ya. Selanjutnya itu yang si simpangan baku. Ulang lagi kita hapus ya caranya. Simpangan baku tuh rumusnya gimana? Rumusnya itu tadi sama dengan lagi STDEF yang di bawah ini. Kelihatan ya yang warna birunya? Oke, kita pencet. Dan kita sama kayak tadi yang rata-rata, kita akan klik dari 83 ke 88, ditarik semuanya. Dan kita kunci lagi Fn, F4. Untuk dan selanjutnya bisa ke bawah. Akan mengikuti sama semua. Kalau angka ini tuh nggak perlu dihitung ya, kalian tinggal nulis aja 1 sampai 10. Nah, untuk mendapatkan nilai 97 sampai 85 itu gimana caranya? Kita klik ya, oke. Rumusnya itu rata-rata ditambah simbangan baku dikali yang rumus awal si 2,16 sampai ke minus 0,54. Kita ulang ya, kita hapus lagi. Delete, kita pilih sama dengan rata-rata yang si X nih. Rata-rata ditambah simpangan baku dikali si 2,16 ini ya. Nah, enter. Terus udah kita bisa langsung tarik lagi ke bawah. Hasilnya sudah akan ada. Dan ini juga langsung ada ke rentang datanya. Tentang data distribusi normalnya. Oke, untuk mengubah skor menjadi nilai, cukup sekian materinya. Saya akan meminta salah satu dari kalian untuk mengerjakan soal yang akan saya kasih ya melalui WA. Oke, Rizka Maya, Rizkan boleh ada yang mau ditanya? Sebelumnya saya mau nanya, Bu, apa sih simpangan baku itu? Terima kasih, Bu. Timpangan baku yang tadi rumusnya
Iya, sama-sama. Oke, saya akan menjawab ya simpangan baku yang ditanya itu yang tadi STIV ya, gitu. Simpangan baku ini atau yang biasa kita tahu standar deviasi sebuah nilai statistik yang dimanfaatkan untuk menentukan bagaimana sebaran data dalam sampel. Sampelnya itu yang mana? Sampelnya itu si tabel satu ini yang ujian tengah semester. Serta seberapa dekat titik data individu ke rata-rata nilai atau dari sampelnya itu. Jadi nilai simpangan baku itu dari kumpulan data bisa sama dengan nol, lebih besar maupun lebih kecil. Nah, ini hasilnya sih 4,43. Baik, Bu, terima Cukup kasih. ya? Oke, terima kasih Rizka atas pertanyaannya. Oke, karena sekiranya materi yang udah saya jelaskan tadi udah cukup lengkap dan Rizka juga udah bertanya, Anin juga sepertinya sudah paham. Em, saya akan menunjuk salah satu dari kalian ya untuk mencoba mengerjakan soal yang sudah saya berikan melalui WA ya. Boleh, Rizka untuk memberikan share screen-nya dan mencoba mengerjakannya. Kalau ada yang salah, saya akan bantu. Ada gak? Ada gak? Oke, muncul Rizka. Boleh, silakan. Di delete dulu semua Rizka. Benar gak, Bu? Oke, betul Rizka. Bagus sekali, ini langsung paham. Selanjutnya, silakan. Udah, udah, Bu. Oke, betul itu hasilnya langsung ketemu ya. Berarti yang nilainya A, A min, B plus sampai E itu siapa-siapa aja dan nilainya berapa. Oke, terima kasih Rizka buat pengerjaan soalnya dan terima kasih sudah untuk mendengarkan. Boleh di stop share-nya. Oke, kita lanjut lagi ya ke pembelajarannya ke materi selanjutnya yaitu menentukan peringkat. Saya akan coba share screen terlebih dahulu. Ini dia. Em, sudah ada contoh atau sampelnya itu dari 1 sampai ke 5. Yang pertama itu kita harus nyari apa? Yang pertama ini, yang dengan simbol seperti huruf U, itu merupakan rata-rata. Dan SD ini tuh apa? SD itu standar deviasi atau simpangan baku. Rumusnya sama kayak tadi yang di awal, yang cara menentukan em, mengubah skor menjadi nilai. Ini kita hapus dulu ya. Kita delete semuanya langsung. Rumusnya tadi sama, sama dengan average. Kita salin nih semuanya dari si 7 sampai ke 8. Tutup kurung, enter, dan bisa langsung. Tadi kan kalau yang sebelumnya itu kita tarik ke bawah, ini kita tarik ke samping. Nah, langsung akan berubah. Jadi kita nggak perlu ngitung satu-satu lagi. Itu tadi yang si simpangan bak, yang rata-rata. Selanjutnya kita cari standar deviasinya. Kita hapus dulu. Delete. Habis itu kita mulai cari dari yang pertama. Pakai rumus TDV. Ini dari si Ani sampai ke Amelia itu kita tarik ke bawah.
Kita tutup kurung, enter, dan akan kita tarik lagi ke samping. Sudah nih, kita sudah menemukan sim, rata-rata dan simpangan bakunya atau standar deviasinya. Kita akan lanjut menentukan cara mencari rankingnya. Sebelumnya tuh, kita harus tahu dulu cara mencarinya bagaimana. Ini kita sudah buat tabel baru, dan cara mencarinya itu si nilai dari Ani, Budi, Citra, dan Doni ini dimasukin ke bagian awal sesuai dengan kolomnya masing-masing dari kolom 1 sampai kolom kelima. Langsung habis itu dikurang nih nilai Ani di kolom 1 pertama dikurang sama rata-rata dan dibagi dengan simpangan baku. Yang kita kunci atau FNF4 itu si rata-rata dan simpangan baku. Sedangkan yang angka pertama si Ani 7 ini itu nggak usah dikunci. Kalau udah semua di bagian pertama ini, kita tinggal tarik dari 0,35 sampai 0,35 lagi yang di sini, baru kita klik-klik ke bawah atau kita tarik ke bawah. Nah, jadi kita ngitung manualnya itu di kolom 1 yang Ani sampai di bagian Ani dari kolom 1 sampai kolom 5 aja. Sisa ke Budi, Citra, dan Doni Emilia itu udah langsung bakal bisa pilih. Nah, oke, untuk menghitung jumlahnya itu gimana? Kita langsung bisa pakai rumus sum ya. Sum, klik-klik, tarik dari kolom 1 sampai kolom 5, tutup kurung, enter, dan kita bisa langsung tarik ke bawah. Nah, sudah ketemu. Ini dia hasilnya. Ini buat jumlahnya udah ketemu, kita buat cari rankingnya gimana? Kita hapus dulu ya. Pertama, sama dengan rank, klik-klik. Kalau misalnya ini tertutup, angkanya nggak usah panik. Itu bisa kita pencet aja dari yang minus 1,61, tinggal klik yang PG up kalau dari keyboard. Jadi dia bisa langsung naik ke atas. Nah, terus ini masing-masing keyboard tuh ada, masing-masing komputer maksud tuh ada itu yang beda-beda. Kalau di komputer saya itu titik koma, kasih titik koma, dan dari 0,16 tarik lagi sampai ke yang biru tadi. Nah, isi yang 0,04 sama O8 ini dikunci FN F4. Tutup kurung, enter. Nah, udah kita bisa langsung tarik ke bawah. Oke, segitu aja untuk materi mencari peringkat. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Udah Bu, sudah nyerah. Ternyata di sini Ya, yang average. Ya, tarik ke bawah. FN nggak? Nggak usah, langsung tutup kurung. Nggak usah pakai FN, Cak. Ini juga Nggak usah pakai FN, Cak. agak. Iya, tadi lu pakai tuh. Kenapa sih masih kekunci? Iya, itu masih kekunci. Langsung tutup kurang aja. Enter. Dan langsung tarik ke samping. Nah, yang standar deviasinya pakai rumus STDEV. Rumus apa tadi? STD, STDAV. Nah, tarik juga. Langsung tutup kurung, geser ke kanan. Oh beda. Ini yang general sebelah kanan. Nah, itu bawahnya, bawahnya. Bawahnya, nah ya, klik. Terus, terus, terus. Dah, dah. Udah jangan Segini kelebihan. aja. Lagi-lagi.
Yang sebelah ya itu ya. Udah, Kurangin lagi, kurangin satu. Sebelah kanan. udah, Kanan, kanan. Nah, ya udah. terus. Ini nih, ya. Tadi segini bener. Ya udah. Udah, Oh iya, ya udah. Lanjut. Ya. Nah, ini lah sekalian aja dari code nih. Oke. sama dengan Ya, yang nih. buka kurung dulu. Enggak langsung. Enggak, buka kurung dulu. Buka kurung, dikurang, rata-rata, rata-ratanya dikunci, tutup kurung, Salah. Bentar ya. Udah. dibagi, belum, belum, Oh, belum. belum. Salah. Garis itu Bagi yang berapa? SD, SD. ya, bawahnya. Dikunci lagi. Segini minus. Iya, terus lanjut lagi. Yang kedua, nggak bisa ditarik itu nggak bisa, ya, tarik ke bawah bisa. Tarik ke samping nggak bisa. Pengerjaannya sama kayak tadi ya. Mau diulang nggak? Salah. Nggak usah, nggak apa kayaknya deh. Tadi udah bagus kok. Kayak natural gitu. eh yang ini makainya yang dua ya. Ini ya, Bu. rata-rata yang kedua ya. Hmm, iya, betul. Apa sih? Wait, salah. Udah, jumlah ya. Iya, jumlahnya langsung Jumlah pakai, sum. ya, sum. Sum ntar bisa langsung tarik ke bawah. Dari, Dari si Ani 1 sampai 4. terus yang rank, Yang rank itu sama dengan rank mm-mm. Terus, diklik 2 kali, klik-klik yang 0,04,
titik koma. 0,4 yang Oh, mana? berarti bukan. Iya itu udah betul. Oh, yang si jumlah di jumlah paling atas. Nah, iya. No, 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 salah. Itu nggak langsung dikebawahin. Yang Berarti cuma ini doang. paling atas saja, iya paling atas saja. Terus titik Dikunci. koma itu, nggak usah. Titik koma dulu. Terus, Baru dari 0,20 ke atas. Minus 0,20 ke atas. Yang jumlah yang paling bawah dari Emilia. Tarik ke atas, baru dikunci. Tutup kurung. ini ranknya kayak gini bukan, Bu? Iya, betul. Udah, berarti rumusnya udah sesuai semua ya. Nah, nggak kerasa banget nih waktunya berlalu begitu cepat. Semua materi kita dari yang tadi mengubah skor menjadi nilai, habis itu menentukan peringkat, udah kita bahas, dan kita juga udah mengerjakan soal ya. Nah, saya mau minta kesimpulan dari kalian yang sudah mendengarkan materi kita hari ini. Boleh dari Anin dulu untuk memberikan kesimpulan dari materi mengubah skor menjadi nilai. Menurut saya Silakan. kesimpulan dari mengubah skor menjadi nilai itu, yang pertama kita hitung rata-rata, rumusnya average, terus lanjut kita nyari simpangan baku, rumusnya STDF, baru setelah itu kita nyari nilainya rumus rata-rata simpangan baku dibagi 2,16 dan seterusnya. Oke, betul sekali Anin. Berarti Anin udah menyimak nih pembelajaran kita hari ini. Terima kasih ya karena sudah menyimak. Boleh selanjutnya untuk Rizka Maya memberikan kesimpulannya tentang materi terakhir kita yaitu menentukan peringkat. Kesimpulan dari materi menentukan peringkat itu yang pertama kita cari rata-ratanya dulu menggunakan rumus average, kemudian cari SD-nya pakai rumusnya average STDF, terus kita cari di kolom satu, kolom 2, kolom 3, dan kolom 4 itu pakai dari kolom satu dikurangin sama rata-rata kemudian dibagi SD. Seterusnya sampai kolom 4, lalu cari jumlahnya. Jumlahnya itu pakai rumus sum, eh, dari kolom pertama kolom pertama jumlah sampai seterusnya. Kemudian cari rank itu dari kolom pertama di kolom jumlah, kemudian titik 2 eh, dari sisanya kolom 2 sampai kolom 5. Kemudian Oke, muncul hasilnya. oke. Bagus sekali Rizka untuk penjelasannya. Berarti Rizka dan Anin kesimpulannya udah menjelaskan apa yang udah kita pelajarin hari ini dari awal sampai akhir. Oke, sepertinya cukup disudahkan ya untuk pelajaran kita hari ini. Sebelum kita menutup Zoom kali ini, kita akan berdoa supaya semua yang kita pelajari ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kita dan materinya bisa masuk ke dalam otak benar-benar supaya nanti saat ujian kalian mendapatkan hasil yang bagus. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai.